Guys, eSports Star Indonesia is back. New season, new challenge. Kalian pasti udah gak sabar kan nonton serunya permainan Free Fire. Tapi tunggu, sebelum kalian nonton, subscribe dulu YouTube channel official GTV, di like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Tentu terus tonton Star eSports Star Indonesia season ketiga hanya di GTV. Di map rotation kita di upcoming map ngomongin Kalahari banyak banget patahan-patahan dan juga grounding-grounding yang akan sulit untuk beberapa tim yang nggak bisa memaksimalkannya ya. Iya, dan tentunya bakal ada plus minusnya juga untuk beberapa tim yang sebelumnya coba bermain dengan playstyle yang cukup lambat masuk ke dalam zona, tapi mereka masih memiliki kekurangan menurut gua. Tanpa berlama-lama lagi, sebentar lagi kita bakal masuk di round kedua. Kalahari untuk kesempatan kedua mereka di episode keempat, di mana kita akan menyaksikan akan kemana nih petting pesawatnya. Ternyata datang dari arah area The Maze menuju ke area perbatasan Santa Catarina dan juga Stone Ridge tuh ya. Stone Ridge-nya Blue Zone ternyata Pak. Stone Ridge-nya Blue Zone, dan kalau kita lihat daerah utaranya baru ada sekitar 3 tim yang mengisi. Ada satu tim yang bermain di Bayfront, karena kalau kita ngomongin dari episode ke episode lainnya, Bayfront itu kosong terus Pak. Bayfront kosong terus, ini ada apa nih sama teman-teman eSports Star Indonesia season 3 gitu ya. Karena kan sebenarnya Bayfront juga bisa menjadi tempat checkpoint yang juga menjanjikan dari segi lootingannya juga yang tersebar luas dan banyak gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan ternyata kalian nggak sadar akan potensi yang bisa diberikan oleh drop zone yaitu Bayfront, ya itu sayang banget Pak. Dengan ada 60-nya, Black berhasil dijatuhkan juga di sana. Sisa Bican juga di sana. Aduh, agak sulit juga untuk bertahan sampai era dijatuhkan saja. Tereliminasi tanpa bisa ditolong. Sphinx masih punya kesempatan kah? Tidak ternyata, karena udah ada grenade yang langsung meledakkan dirinya di sana Bung Skyla. Iya, dan 1 poin eliminasi sudah dikonfirm kali ini tentunya untuk tim 6. Tapi kita beralih sedikit ke arah The Maze karena udah ada yang melakukan fight juga, Jitswan. Yes, Jets mulai mendapatkan satu orang juga. Bakal coba tembakin orang yang mencoba memberikan aksi. Bahkan exit plan, naik motor, dicariin. Ternyata sempat diteriak-teriakin juga. Sudah sangat memanas bahkan di area Blue Zone. Stone Ridge kita juga cukup berdarah. Ada Ryuga juga jatuh di sana. Mau coba tembak jatuh kita. Jatuh tergedong-gedong. Sisa satu orang lagi. Aan gak bisa ngapa-ngapain. Ternyata sisa Ryuga. Ryuga awas. Bakal berbahaya banget kondisinya karena mereka udah saling tersebar luas, dan Ryuga di sini sedikit banget health point-nya tanpa adanya backup lain. Medikasi nggak ada glue wall juga, dan Black bersama kawan-kawan tentu yang nggak bakal tinggal diam. Dia bakal mencari dan menyisir, memastikan area ini kosong tanpa tersisa Bung Skyla. Dan juga dengan backup yang sudah tidak ada lagi, tapi kita bakal beralih sedikit aja, Sven. Ya, Bican di sini masih harus kehilangan kawannya. Bakal memberikan perlawanan yang cukup ketat juga karena di dalam range ini minim banget tinggal. Jayare berhasil mendapatkan satu orang, tapi balas begitu saya Kai. Udah jatuh sisa Bican. Bican cukup sekarang langsung dihabisin oleh Tetsu dan juga Alex. Tetsu dan juga Alex berhasil memenangkan pertarungan di daerah Shrines, dan kali ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal aja, Sven. Dibayar oleh 2 orang yang harus tereliminasi, yaitu seorang Siboy dan juga Jaraye. Ya, Jaraye ini benar-benar emang suka maju-maju. Gue inget banget di episode pertama kita kayak dia main di sekitaran mill juga, itu early fight dia juga demen gitu. Jadi emang atribut mereka tuh untuk perang-perang early ini Cocok gitu. Cuman ya? emang kali ini lagi nggak terlalu diuntungkan, dia harus kehilangan nyawanya. Tapi at least dia dapat satu squad timnya gitu ya. Itu dia, dapat satu squad walaupun harganya cukup mahal, tapi tentunya masih ada 1 poin positif yang bisa mereka dapatkan gitu ya. Ya, betul sekali. Apalagi nanti bakal ada bahan evaluasi juga untuk setiap playernya yang nantinya akan dipilih sama coach kita, sama manajer juga. Dan berbicara tentang satu tim yang sempat ada di Stone Ridge tadi masih mencari di mana Ryuga. Ini Ryuga udah lagi mode Byakugannya aktif, Pak. Kalau udah kayak gini sebenarnya agak wasted ya. Kayak kondisinya lu bisa coba ke checkpoint selanjutnya dan bisa mendapatkan lootingan selanjutnya. Tapi emang berhubung zonanya masih diselimuti di sekitaran Stone Ridge ini, jadi mungkin mereka akan sedikit lebih menurunkan tempo ya. Akan lebih sedikit menurunkan tempo, tapi tidak dengan tim 3 dan juga tim 6 kali ini, karena mereka sudah tahu bahwa satu sama lain sudah melihat Ajis Fan. Udah sama-sama melihat, memantau, dan udah buka keluar juga di sana. Agis udah siap. Awas, agak sedikit berbahaya dan cukup krusial juga di sini Agis, karena apa yang mereka lihat saat ini bisa jadi bumerang untuk mereka. Terlebih mereka bakal maju tanpa
tanpa memberikan informasi yang cukup signifikan ke teman-temannya. Mulai coba dilakukan oleh Ras juga dan ada Jagur ternyata kayak motor dan Jonathan. Wow, Jonathan juga udah siap ternyata di area dalam di confinement untuk memberikan agresi-agresinya lemparan grenade tapi tidak tahu. Tidak tertuju secara pasti untuk siapa dan sekarang kondisinya ini udah makin hektik lagi karena udah ada yang naik ke atas, udah ada yang naik ke area genteng dan juga kalau seandainya mereka sampai miss informasinya, oke, ternyata nggak semiss itu. Jonathan udah berhasil melihat satu orang, maka coba langsung diagresikan, diupayakan maju ke depan, siap, masih bisa dibantu sama temennya. Dua orang udah berhasil terpick off, tapi satu orang bayarannya di sini sedikit terculik dan kesulitan. Mulai coba lawan tapi loncat begitu saja Agara dan juga Jagur kerjasama yang sangat baik. Agi Squad bersama Jonathan, sisa satu lagi tapi ternyata malah dibalikin. Dari tim nomor 9 sendiri, mereka membuang-buang resource granat yang mereka milikin. Harusnya mereka maju ke depan, pasang glue wall, baru lempar granat ya Pak. Iya, dan sekarang agresi dari jarak dekat bakal coba langsung diajar. Begitu saya Nano berhasil dapetin satu, tapi dia harus membayar temennya yaitu Bujuk kalau jatuh. Begitu saya Black dengan Hemakin Seven-nya loncat jump shot. Satu orang lagi, masih ada Chrono di mana-mana. Coba masuk keluar dulu. Let's go! That's it bro, Nano is our savior. Wow, dengan 5 poin eliminasinya, double bareta jarak dekat sudah digunakan sampai akhirnya bisa dapetin total 10 poin eliminasi. Tapi tentunya tidak berhenti sampai di situ aja karena kali ini tim 9 dan juga 2 sudah bertemu. Satu orang sudah berhasil di pick off Haji Swan. Peang bakal coba mencari situasi yang tepat tapi dengan double vector bakal coba langsung diambil. Begitu saja, udah terapit. Ada Skylar datang, berhasil dapetin satu orang ke knockdown lagi. Tapi kondisinya Mowgli berhasil dapet 2 orang juga. Masih ada satu orang Peang berlindung di balik patahan dan lu bisa lihat gimana Peang tetap konsisten untuk menjaga angle dari masing-masing tempat yang udah sangat sulit. Akhirnya Peang kerjasama yang luar biasa bersama Bapo berhasil nge-take down satu tim. Sekarang tersisa 5 tim dan juga 13 orang yang tersisa di mana mereka harus dapetin kempon kalau mereka mau selamat Bung Skylar. Lu bisa bayangin ini combo antara Bapau Peang Pak. Dan kalau udah Bapaunya Peang yang didapetin 13 poin eliminasi seperti tadi. Dan kalau lu lihat juga kali ini zona yang cukup terbuka dan ada satu tempat yang sangat diuntungkan yang sudah diisi oleh Esi Nano dan juga Black, di mana mereka berada di satu-satunya kompon yang ada di dalam zona Pak. Tapi biasanya kalau lu terlalu ada di tengah-tengah kerumunan bisa jadi lu bakal menjadi piala bergilir. Hati-hati ya, ini bakal jadi santapan untuk siapa saja gitu karena kondisinya semuanya berkesempatan untuk retake kempon tersebut dan mendapatkan poin eliminasi di daerah situ. Tapi sayangnya yang gue agak kurang setuju dengan pergerakan para survivor kali ini, justru yang di tengah mereka nggak dapat pressure apa-apa. Itu. Bahkan glue wall mereka aja nggak dihancurin sama sekali Pak. Asli. Harusnya kalau ada satu tim yang di tengah gitu, benar-benar semua mata tertuju ke mereka. Seperti yang gue bilang tadi, harus diberikan serangan-serangan dari berbagai penjuru mata angin. Dan kalau udah kita lihat sekarang, mau nggak mau semuanya datang. Sekarang lu baru pada bingung, orang-orang yang masih di pinggir-pinggir, mereka saling berjibaku satu sama lain. Tapi yang di tengah bakal enjoy the show. Yang di tengah bakal enjoy the show, kecuali memang ada beberapa pergerakan dari belakang yang coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya dan merebut komponen. Dan kali ini Tetsu dan juga Alex sedikit kesulitan karena ada Chrono yang sudah dipopot dan juga Glue yang sudah sangat sekarat tampaknya Haji Swan. Yoi, mulai bertahan sedikit tapi masih tetap dengan agresi dari Grozanya seorang Dili. Bagus sekali Dili, memanfaatkan patahan-patahan semaksimal mungkin. Terlihat satu orang bakal terfonis di sana, nggak bakal bisa masuk ke zona selanjutnya. Peang sayang sekali sepertinya harus berakhir di sini. Udah ter-pick off dan juga terkonfirm oleh seorang Dili, tapi mereka bakal looking forward ke arah depan, bersiap untuk mencoba retake kempon yang dimiliki oleh seorang Black. Dimana kalau kita perhatikan mereka masih lengkap 3 orang, tapi kondisinya Tetsu jatuh juga. Parapal bakal coba cabrak lagi saja. Satu orang jatuh ke knockdown. Anggara susah banget kondisinya Dili, masih dengan charge boosternya berhasil dapetin satu. Oke, tolong lagi, tapi jatuh sisa Yox revive dulu gak sih? Ternyata di samping ada orang, ada ledakan juga. Duar, kena landmine, ya ampun. Yoxnya udah tumbang, sisa satu Yox saja, masih bisa dengan charge boosternya. Bung Skylar, ini udah semakin sulit lagi. Ternyata masih ada satu orang terakhir. M79-nya malah meledakkan dirinya sendiri. What are you guys doing? Apa yang terjadi M79 harga yang mahal di late game seperti ini tapi lu buang-buang dan ternyata membunuh diri lu sendiri. Wah, the nice try. Tapi kali ini Esi Nano masih bertahan dengan double baretanya, masih mencari lagi di mana lawannya, tapi sayang sekali berhasil ditubahkan Haji Swan. Yox akan menjadi raja terakhir. Akan menjadi raja terakhir untuk match kali ini karena dia sisa 1 lawan 1 dan lawannya sudah tervonis, terlihat dan terbaca pergerakan dengan jelas. Terdengar step
step yang sangat jeli. Kelihatan bakal cepat tembak tapi dia bakal charge dulu shotgun busternya sampai dia sudah siap menunggu di penghujung zona dan tembak saja, that's it. Hasta la vista, Yox! Yox menjadi raja terakhir kita yang tidak menggunakan Duster tentunya. Dan kali ini mereka berhasil mendapatkan Buya dengan gameplay yang sangat luar biasa. Dan juga kesabaran yang mereka pakai dari awal sampai akhir berbuah dengan cukup manis. Betul sekali.